Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Cekidot. Jumpa lagi bersama saya, tentunya tetap di channel saya yang satu ini. Oke, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu netizen yang pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Kalau menurut saya bagus sekali. Bagaimana Bang jika ke kamar mandi menggunakan dua kruk? Dan kebetulan di rumah tidak ada orang sama sekali. Jadi saya disuruh mempraktekkan. Waktu dulu saya fraktur patah tulang tibia fibula waktu menggunakan dua kruk dan sekitar mungkin sekitar 1 bulan. 1 bulan saya barusan operasi pasang pen ya. Gimana caranya? Jika saya sendiri di rumah tidak ada orang sama sekali dan saya harus ke kamar mandi untuk mungkin mandi atau mungkin buang air kecil ya, menggunakan dua kruk tanpa bantuan orang sama sekali ya. Ini saya akan praktekkan, tapi mungkin bisa dipraktekkan di rumah buat rekan-rekan semuanya atau sahabat-sahabat Cekidot semuanya yang sekiranya di rumah lagi tidak ada orang sama sekali dan kebetulan sendiri, tapi juga nggak mungkin lah waktu kebelet harus diempet ya harus ditahan karena juga nggak baik. Silakan dilakukan aja, tapi harus berhati-hati. Karena apa? Karena di kamar kecil ya, di kamar mandi itu kan juga licin, awas. Jadi lebih berhati-hati ya. Silakan dicoba, yang penting pelan-pelan ya. Oke. Cekidot, let's go. Oke, sahabat Cekidot, perhatikan baik-baik ya. Ini kan kaki saya yang dulu pasca patah tulang ya. Ini kaki kiri ya. Di belakang saya ini adalah kamar mandi atau kamar kecil ya, karena jadi satu ya. Jadi silakan diperhatikan baik-baik. Yang pertama saya lakukan jadi seperti ini. Oke. Jadi yang pertama saya lakukan adalah hati-hati. Bismillah dulu ya, jangan lupa Bismillah dulu. Oke. Di kamar kecil ataupun kamar mandi pastikan ada yang namanya ini apa namanya keset ya. Kalau bahasanya itu di tempat saya itu keset, kalau nggak tahu di tempat kalian bahasanya apa. Oke. Ini kalau bisa diletakkan dulu, kruknya ini diletakkan dulu seperti ini. Setelah itu melangkah. Nah, yang kedua, ini kruknya diletakkan di lantainya kamar mandi atau kamar kecil. Ya, jangan sampai posisinya seperti ini. Posisi seperti ini. Perhatikan, ini Mang, lihatin Mang. Lebih dekat Mang, coba Mang. Nah, jangan sampai posisinya kayak gini, jangan sampai ya. Usahakan posisinya nempel gini. Nempel kayak gini ya. Karena apa? Karena takutnya kalau seperti ini itu mereset gini. Nah, kayak gini teman-teman ya. Jadi usahakan ya, atau ya tidak usahakan ya, memang harus wajib seperti ini ya, nempel kayak gini. Nah, nempel seperti ini. Kalau sudah nempel seperti ini, itu baru sahabat-sahabat Cekidot semuanya silakan melangkah. Nah, ya seperti ini ya. Karena kamar kecil kan pasti kan ini apa namanya licin. Ya, usahakan napak bener-bener kruknya, jangan sampai hanya numpang separuh. Nanti licin, nanti takutnya mereset ya. Nah. Oke, setelah itu silakan buang air kecil. Nah, jadi seperti itu. Gimana cara buang air besar atau mandi? Ya, cara buang air besar atau mandi, pastikan di kamar kecil sahabat-sahabat Cekidot semuanya atau kamar mandi itu sediakan kursi ya. Oke, sediakan kursi. Jadi seperti ini. Jadi sediakan kursi ya, kursi terserah, yang penting kursi.
untuk menopang kaki yang sakit, untuk menopang kaki yang patah tulang. Taruh di sini. Karena lokasi wastafel saya, wastafel ini kloset ya. Lokasi klosetnya sebelah sini dan nggak punya kloset duduk saya. Klosetnya kloset jongkok semuanya, tapi bisa buat duduk juga. Kalau terpaksa duduk, jadi otomatis dibuat duduk juga bisa. Yang penting posisinya agak tinggi seperti ini. Jika capek, jika jongkok nggak bisa, ya memang agak susah sih kalau masih fraktur 1 bulan atau 1,5 bulan pasca operasi patah pasang pen. Memang nggak bisa memang kalau jongkok ya. Jadi otomatis harus duduk. Memang wajib untuk di kloset duduk memang. Jadi caranya waktu saya menggunakan kruk 2 kayak gini. Kan gini. Ya. Posisinya kayak gini ya, posisinya. Nah, saya putar kayak gini, teman-teman. Nah, setelah itu saya taruh kruknya. Baru saya duduk. Saya taruh. Setelah itu saya taruh seperti ini. Saya taruh di kursi kakinya. Karena waktu itu jahitannya juga belum terlalu kering, belum benar-benar lepas jahitan. Jadi otomatis posisi kaki saya harus menopang di kursi. Ya. Setelah itu ya lakukan selanjutnya buang air besar sambil duduk ya. Jadi seperti itu. Oke. Dan untuk kembalinya juga sama. Kembalinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Jadi untuk berdirinya bagaimana? Kalau untuk berdirinya, saya dulu waktu patah tulang batu tibia fibula seperti ini, sahabat-sahabat semuanya ya. Yang pertama saya lakukan adalah saya tarik dulu kursinya, ya. Kursinya saya tarik. Setelah itu saya berpindah duduk ini maksudnya, berpindah duduk. Nah, saya duduknya seperti ini. Apakah boleh nempel di lantai? Ya nggak ada masalah, nempel aja nggak ada masalah. Yang penting nggak sambil berdiri atau sambil menopang tubuh, jadi nggak ada masalah. Setelah itu saya akan ngambil kruk, dan saya berdiri dengan satu kekuatan kaki, dua kekuatan kruk. Jadi ini tanpa ada beban sama sekali, ini hanya nempel. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu saya pakai kruk, ya, oke. Jangan lupa berhati-hati karena licin, ya, dan pastikan kruknya ini jangan sampai separuh, harus semuanya seperti ini ya. Nah. Oke, jadi seperti ini sahabat Jagidot. Nah, oke, paham ya sampai di sini ya. Yang penting hati-hati ya. Apakah saya ini pernah kepleset? Pernah. Waktu saya sendiri, saya menggunakan 2 kruk habis dari kamar mandi. Ternyata bekasnya ini, kakinya kruk saya ini ya. Itu licin setelah dari kamar mandi. Otomatis waktu saya di lantai ya, dan kebetulan sekali lantai saya waktu itu juga licin, sama-sama licinnya, itu kepreset. Jadi waktu saya terlalu jauh, kruknya terlalu jauh kayak gini ya, itu waktu saya buat jalan set gini, ternyata licin. Otomatis saya preset, nah, serut seperti ini, terus saya ini jagang kayak gini. Ini kaki yang kiri saya otomatis jagang secara tidak langsung. Wah, rasanya sakit banget teman-teman, sakit banget. Dan saya itu waktu itu takut
apakah ada kendala di foto ronsen atau mungkin di tulang saya ini yang baru belum, mungkin klausnya masih belum tumbuh mungkin, tapi waktu saya kepreset itu rasanya kayak kaki normal. Jadi ada hentakan kayak gini, duh gini. Oh, rasanya sakit banget. Makanya itu buat sahabat-sahabat Jegel semuanya, jika memang terpaksa tidak ada saudara atau keluarga di rumah, kalau memang benar-benar kebelet ya hati-hati ya. Yang penting hati-hati, pelan-pelan, jangan terlalu gerusa-gerusu ya, biar selamat. Jadi gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa nahan sih nggak ada masalah, ditunggu aja keluarganya atau mungkin ditelepon atau gimana. Ini kan saya mempraktekkan ini sesuai dengan pengalaman saya. Dan memang jika memang benar-benar kepepet itu silakan dilakukan ya. Kalau tidak terlalu kepepet ya ditunggu aja keluarganya. Ini salah satu cara waktu saya kepepet waktu itu ya. Oke, sampai di sini dulu video mempraktekkan gimana caranya ke kamar kecil, kamar mandi, atau waktu mau mandi, waktu buang air kecil itu menggunakan 2 kruk tanpa ada bantuan dari saudara dan keluarga. Oke, semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat Jegel semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika video ini menarik buat kalian, silakan ajukan pertanyaan. Jika tidak menarik, silakan skip aja, nggak usah ditonton. Jadi simple teman-teman. Check it out dan let's go.